Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini pertemuan ketiga kalau tidak salah, kita akan membahas tentang kelanjutan dari subbab 1, kelanjutan dari bab 1. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu nilai mutlak, akal kodrat, dan kodrat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas tentang nilai mutlak yang pertama ya. Oke, kita akan bahas tentang nilai mutlak. Nah, nilai mutlak. Adapun definisi dari nilai mutlak ini, suatu bilangan real X dinyatakan dengan atau dinotasikan dengan seperti ini ya, mutlak X. Nah, itu didefinisikan sebagai nah, jadi ada dua di sini ya. Mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar dari 0. Kemudian mutlak X sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, jadi ini adalah definisi dari nilai mutlak ya. Kemudian contohnya tentukan nilai dari saya kasih contoh dua ya, yang menyatakan positif dan yang negatif. Nomor 1 mutlak 5, kemudian yang kedua mutlak min 3. Nah, kita jawab ya, langsung aja jawabnya di sini. Berdasarkan definisi bahwa nilai 5 ini adalah lebih besar dari 0. Ini ya, lebih besar dari 0. Maka mutlak 5 nilainya sama dengan 5 ya. Nah, kemudian gimana kalau mutlak min 3? Mutlak min 3 itu kurang dari 0. Berarti yang kita pakai adalah definisi yang kedua ini. Berarti tulis di sini, ini min 3 ini adalah keseluruhan dari X ya. Jadi X-nya sekarang adalah min 3. Jadi sesuai dengan rumusnya, definisinya tulis min terlebih dahulu, kemudian tulis min 3-nya. Nah, jadi min ketemu min sama dengan 3 ya. Nah, jadi ini hasilnya. Oke. Kemudian saya berikan sifat-sifat dari nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak. Oke. Yang pertama itu mutlak A kali B mutlak AB, maksudnya ya. Mutlak AB sama dengan mutlak A dikali dengan mutlak B. Yang kedua, mutlak A per B
ini sama dengan mutlak A dibagi dengan mutlak B. Nah, kemudian yang ketiga, mutlak A ditambah B, mutlak A plus B sama dengan, bukan sama dengan ya, kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah dengan mutlak B. Ini adalah sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ini biasanya disebut dengan kesamaan segitiga biasanya. Nah, kalau ini kesamaan segitiga ya, biasanya disebut seperti itu. Oke, nggak kelihatan ya. Nah, biasanya ini disebut dengan kesamaan segitiga. Kemudian yang keempat, ini sifat yang terakhirnya, mutlak A dikurangi dengan mutlak B itu lebih besar atau sama dengan mutlak A, mutlak dari mutlak A dikurangi dengan mutlak B. Ini ya. Jadi ini adalah sifat-sifat nilai mutlak. Kemudian ada kesamaan sekarang, kesamaan yang melibatkan nilai mutlak. Ini udah ada sifatnya, kemudian kesamaan. Kesamaan yang melibatkan nilai mutlak. Nilai mutlak ya. Kesamaan yang melibatkan nilai mutlak. Jadi di sini ada dua. Jadi jika mutlak X kurang dari A, ini berlaku hanya jika X lebih besar dari min A dan X-nya kurang dari A. Kemudian mutlak X lebih besar dari A hanya jika X lebih besar, X kurang dari min A dan X lebih besar dari A. Nah, ini ya kesamaan yang melibatkan nilai mutlak. Apa contohnya? Baik, saya berikan contoh. Contohnya, saya kasihkan contoh seperti ini. Mutlak dari, tentukan aja, ya, tentukan nilai dari, saya kasih dua contoh. Yang pertama, mutlak X kurang 4 kurang dari 1,5. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, mutlak 3X kurang 5 itu lebih besar dari 1. Nah, kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya ini ya. Kemarin udah kita bahas tentang menentukan nilai himpunan penyelesaian, baik secara grafik, kemudian secara selang, kemudian secara himpunan ya. Nah, kita menentukan penyelesaiannya ya, tentukan nilai atau penyelesaian dari. Nah, mari kita jawab bareng. Oke, kita jawabnya di sini aja.
Oke, di sini ya saya jawab. Oke. Yang pertama. Oke. Yang pertama ya. Ingat ya, kita menggunakan definisi dari ini. Ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Coba lihat modelnya di sini. Di sini tandanya kurang dari. Kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita menggunakan menggunakan kesamaan yang ini untuk menyelesaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini pertemuan ketiga kalau nggak salah, kita akan membahas tentang kelanjutan dari subbab 1, kelanjutan dari bab 1. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu nilai mutlak, akal kodrat, dan kodrat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan bahas tentang nilai mutlak yang pertama ya. Oke, kita akan bahas tentang nilai mutlak. Nah, nilai mutlak. Adapun definisi dari nilai mutlak ini, suatu bilangan real X dinyatakan dengan atau dinotasikan dengan seperti ini ya, mutlak X. Nah, itu didefinisikan sebagai jadi ada dua di sini ya. Mutlak X sama dengan X jika X-nya lebih besar dari 0. Kemudian mutlak X sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, jadi ini adalah definisi dari nilai mutlak ya. Kemudian contohnya tentukan nilai dari saya kasih contoh dua ya, yang menyatakan positif dan yang negatif. Nomor 1 mutlak 5, kemudian yang kedua mutlak min 3. Nah, kita jawab ya, langsung aja jawabnya di sini. Berdasarkan definisi bahwa nilai 5 ini adalah lebih besar dari 0. Ini ya, lebih besar dari 0. Maka mutlak 5 nilainya sama dengan 5 ya. Nah, kemudian gimana kalau mutlak min 3? Mutlak min 3 itu kurang dari 0. Berarti yang kita pakai adalah definisi yang kedua ini. Berarti tulis di sini, ini min 3 ini adalah keseluruhan dari X ya. Jadi X-nya sekarang adalah min 3. Jadi sesuai dengan rumusnya, definisinya tulis min terlebih dahulu, kemudian tulis min 3-nya. Nah, jadi min ketemu min sama dengan 3 ya. Nah, jadi ini hasilnya. Oke. Kemudian saya berikan sifat-sifat dari nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak.
Oke. Yang pertama itu mutlak A kali B mutlak AB, maksudnya ya. Mutlak AB sama dengan mutlak A dikali dengan mutlak B. Yang kedua, mutlak A per B ini sama dengan mutlak A dibagi dengan mutlak B. Nah, kemudian yang ketiga, mutlak A ditambah B, mutlak A plus B sama dengan, bukan sama dengan ya, kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah dengan mutlak B. Ini adalah sifat-sifat nilai mutlak. Nah, ini biasanya disebut dengan kesamaan segitiga biasanya. Nah, kalau ini kesamaan segitiga ya. Biasanya disebut seperti itu. Oke, nggak kelihatan ya. Biasanya ini disebut dengan kesamaan segitiga. Kemudian yang keempat, ini sifat yang terakhirnya, mutlak A dikurangi dengan mutlak B itu lebih besar atau sama dengan mutlak A mutlak dari mutlak A dikurangi dengan mutlak B. Ini ya. Jadi ini adalah sifat-sifat nilai mutlak. Kemudian ada kesamaan sekarang. Kesamaan yang melibatkan nilai mutlak. Ini udah ada sifatnya, kemudian kesamaan. Kesamaan yang melibatkan nilai mutlak. Oke. Nilai mutlak ya. Kesamaan yang melibatkan nilai mutlak. Jadi di sini ada dua. Jadi jika mutlak X kurang dari A, ini berlaku hanya jika X lebih besar dari min A dan X-nya kurang dari A. Kemudian mutlak X lebih besar dari A hanya jika X lebih besar X kurang dari min A dan X lebih besar dari A. Nah, ini ya kesamaan yang melibatkan nilai mutlak. Apa contohnya? Baik, saya berikan contoh. Contohnya oke, saya kasihkan contoh seperti ini. Mutlak dari, tentukan aja ya, tentukan nilai dari saya kasih dua contoh. Yang pertama, mutlak X kurang 4 kurang dari 1,5. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, mutlak 3X kurang 5 itu lebih besar dari 1. Nah,
kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya ini ya. Kemarin udah kita bahas tentang menentukan nilai himpunan penyelesaian, baik secara grafik, kemudian secara selang, kemudian secara himpunan ya. Nah, kita menentukan penyelesaiannya ya, tentukan nilai atau penyelesaian dari. Nah, mari kita jawab bareng. Oke, kita jawabnya di sini aja. Oke, di sini ya saya jawab. Oke. Yang pertama. Oke. Yang pertama ya. Ingat ya, kita menggunakan definisi dari ini. Ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Coba lihat modelnya di sini. Di sini tandanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita menggunakan kesamaan yang ini untuk menyelesaikannya. Lihat tanda yang ini sekarang nomor 2-nya, ini lebih besar dari. Berarti kita menggunakan kesamaan nomor 2 yang ini. Oke, yang pertama, mutlak dari X kurang 4 kurang dari 1,5. Nah, berdasarkan ini, maka ini bisa kita tulis ulang seperti ini ya. Maka kita bisa jabarkan. Nah, sesuai dengan ini, berarti konstantanya ditulis di depan juga ini. Berarti negatif A-nya di sini adalah 1,5 ya. Ini A-nya ini konstanta ya. A ini adalah 1,5 sekarang di soalnya. Berarti di sini ada negatif. Nah, berarti 1,5 negatif 1,5. Kemudian ada tanda kurang dari. Tulis kurang dari. Kemudian ada tanda X di sini. Nah, X kita masih dalam bentuk seperti ini ya. Dan masih dalam bentuk seperti ini. Berarti di sini X kurang dari 4. Ada tanda apa lagi? Ada tanda kurang ya. Kita tulis kurang. Kemudian setelah kurang ada tanda A. A-nya kita ingat 1,5 tadi ya. Berarti di sini 1,5. Nah, terus langkah selanjutnya, ini udah selesai. Sama kayak kemarin kita rangkanya, kita harus menyisikan cuman X saja, variabel X saja yang berada di antara kesamaan ya. Jadi seperti itu. Maka kita lanjutkan. Berarti ini sama-sama kita kita tambah dengan 4 ya, biar sisanya di sini variabel X saja. Berarti min 1,5. Ingat, min 4 ini pindah ruas ke sebelah kiri, jadinya plus 4. Nah, kemudian X dikurangi dengan 4 ditambah dengan 4 ya. Karena setiap ruas kita tambah dengan 4. Kemudian 1,5 ditambah dengan 4. Nah, ini ya. Kita sampai sini. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, 1,5 ditambah 4 berapa itu hasilnya? Berarti 2,5 ya. 2,5. Oke. Kurang dari min 4 tambah 4 berarti 0 ya. Saya tulis X saja. Kemudian kurang dari 1,5 ditambah 4 itu berarti 5,5. Nah, maka himpunan penyelesaiannya diperoleh. Nah, maka himpunan penyelesaiannya gimana kemarin? Himpunan X. Nah, himpunan X di mana X lebih besar dari 2,5 dan X kurang dari 5,5. Nah, kemudian gimana dalam bentuk
selang. Kalau kita tulis dalam bentuk selang kemarin gimana? Berarti ingat di sini tidak ada tanda sama dengannya. Berarti ada seperti ini ya. Nah, saya kasih. Kemudian kita taruh di sini 2,5-nya. Kita anggap di sini adalah angka 5,5. Ingat, angka yang paling kecil itu berada di sebelah kiri, angka yang paling besar berada di sebelah kanan. Yang paling kanan. Oke. Lihat ini tidak ada sama dengan di bawah tanda ketasamaannya. Berarti ini seperti ini. Nah. Oke. Kalau ini kalau dalam bentuk selang, ini dalam bentuk himpunan. Nah, kemudian dalam bentuk apa kemarin saya lupa. Dalam bentuk dalam bentuk selang. Ini dalam bentuk grafik. Berarti kalau dalam bentuk selang berarti 2,5 ya. Oke. Jadi ini ya, jadi ini jawabannya. Oke, untuk nomor 2 ya. Untuk nomor 1 maksud saya. Nah, terus gimana yang nomor 2? Nah, nomor 2-nya sama pengerjaannya ya. Saya masih pakai rumus yang ini agar kita bisa paham. Oke, saya lipat ya. Kita masih pakai rumus yang ini. Nah, untuk jawab nomor 2, saya tulis ulang rumus soalnya. Nomor 2 mutlak 3x kurang 5 itu lebih besar dari sama dengan 1. Nah, mari kita lihat. Nah, ternyata berdasarkan definisinya ternyata yang memenuhi ini ternyata lebih besar dari ini. Kita menggunakan definisi yang ini ya, yang kedua ya. Nah, yang kedua ini kita menggunakan ini karena lebih besar, tandanya adalah yang ini. Nah, maka bisa kita jawab. Kita tulis ya sesuai dengan definisinya atau rumus di atas ini. Nah, dia tulis x-nya duluan. Ingat yang di dalam ini adalah x dulu ya, di dalam mutlaknya. Berarti 3x kurang 5. Ingat tandanya di sini kurang dari. Berarti di sini kita tulis kurang dari Oke, ini kurang dari atau sama dengan ya. Ini kurang dari atau sama dengan, di sini min a dia bilang. Ingat, a kita di sini adalah 1 ya. Jadi di sini hasilnya min 1. Dan itu ada dan ya. Nah, dan di sini ada x. Setelah itu x-nya adalah 3x kurang 5. Ini lebih besar atau sama dengan, astaga, ini nggak ada min 1-nya ya, saya salah, sorry. Ini nggak ada min 1-nya. Ingat, ini adalah 1 ya. Benar, min 1 ya, sorry. Ini min 1 sesuai dengan definisinya. Nah, kurang dari min 1 ya, sorry ya. Ini min 1, kemudian 3x kurang 5 lebih besar atau sama dengan a. A nya adalah 1. Nah, kemudian sama seperti tadi ya, kita menghilangkan saya revisi ini ya, ini bukan dan ya, saya revisi ini atau ini atau. Oke, boleh ditulis ulang ini atau ya, bukan dan. Oke, ini atau. Ini jadinya, ingat di ruas kiri ini harus disisakan, semuanya harus variabel x saja.
di ruas kiri harus variabel X saja. Berarti sama-sama dulu kita jumlahkan dengan positif 5 ya. Kita jumlahkan dengan 5. Berarti 3X atau 5-nya pindah ruas ke sebelah kanan boleh. 3X kurang dari atau sama dengan min 1 ditambah 5. Atau 3X, karena 5 tambah 5 ini udah hilang ya, 0 ya, jadi lebih besar 1 ditambah dengan 5. Nah, jadi 3X kurang dari 4 ya, atau 3X lebih besar dari 6. Sama-sama ini biar hasilnya X saja, berarti kita harus bagi dengan 3. Berarti X sama dengan atau kurang dari atau sama dengan 4/3. Atau X bagi X 6/3. Nah, atau bisa saya tulis sama dengan 2 ya. Nah, jadi jawaban kita seperti ini. Nah, maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis seperti ini ya. Maka himpunan penyelesaiannya, nah, himpunan X di mana X-nya kurang dari atau sama dengan 4/3, atau X lebih besar dari atau sama dengan 2 ya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian. Nah, silakan teman-teman mahasiswa bikin selangnya, kemudian grafiknya seperti apa ya.